Halo guys, di sini gue bakal ngebahas soal Seitokai Yaku Indomo. Mungkin dari kalian tuh udah beberapa tahu ya, anime ini sendiri rilis di tahun 2010 untuk season satunya. Jadi gue di sini bakal fokus ngebahas untuk season satunya dulu. Latar cerita dari Seitokai Yaku Indomo ini sendiri tuh di sekolah tentang satu main karakter yaitu cowok yang milih sekolah dulunya itu sebagai sekolah khusus putri, tetapi sekarang udah jadi campuran, dan dia memilih sekolah itu dengan alasan karena dekat rumahnya. Kehidupannya itu dimulai dari dia masuk kelas, dia mulai masuk sekolahnya, bertemu dengan ketua OSISnya, yang ternyata ketua OSISnya tuh masih di masa puber dan masih harus pakai jok-jok yang nyeleneh gitu untuk menjadi lucu gitu. Jadi dia nggak bisa meninggalkan itu. Itu ntar bakal dibahas di OVA season 2 episode 8 kalau nggak salah. Itu hampir mirip sama endingnya movie satunya. Nah, balik lagi ke season satunya ini, ketika dia ditegur sama ketua OSISnya, pakaiannya kurang rapi, dia diperbaiki dasinya dan dicekek juga dengan dasinya. Akhirnya dengan ketertarikan ketua OSIS, dia direkrut untuk masuk OSIS sebagai kelas satu baru dan juga sebagai tangan kanannya ketua OSIS untuk menjadi sudut pandang dari cowok-cowok yang menjadi siswa-siswa baru di asrama campuran ini, karena bisa dibilang sangat jomplang sekali sekolah putra dan putri ini, karena putrinya sekitar 500-an tapi putranya hanya 20-an. Jadi kayak mungkin ketua OSIS juga merekrut dia atas untuk sudut pandang cowok dari perwakilan kelas satu yang baru jadi uh, siswa baru di asrama campuran ini. Kehidupan berjalan, dan dari perjalanan itu season satu tuh kebanyakan menggambarkan karakter-karakternya. Jadi untuk alurnya sendiri menurut gue sebenarnya lucu jika lu tuh emang suka sama jokes yang agak nyeleneh bahkan sampai udah jorok banget gitu. Karena ini emang khusus dibilang ecchi atau hentai pun enggak, karena emang gak ada adegan untuk adegan apa namanya joroknya gitu, tapi hanya ucapan ataupun ya verbal lah, secara verbal, walaupun kadang ada seolah-olah untuk mempraktekannya tapi ya nggak nyampe gitu, cuma seolah-olah aja karena untuk bahan bercanda kata ketua asisten juga, karena dia masih di masa puber. Nah, makin laun lambat kita di bawah di season satu ini tuh kita bakal makin deket sama empat karakter yang jadi main karakternya itu. Si cewek OSISnya ketua OSIS, si wakil ketua OSISnya itu si cowok, si sekretaris sama si bendaharanya cewek-cewek, si sekretarisnya itu tuh yang tinggi, terus ceweknya yang satu lagi bendahara tuh yang pendek banget bahkan sampai dibilang bocah sama orang-orang. Jadi empat karakter itu yang bakal jadi main karakternya menemani kita, ditambah support-support seperti ada jurnalis yang sering mengikuti atau menguntit kegiatan mereka untuk jadi bahan apa artikel dia, ataupun juga bahan jual gitu untuk foto-foto yang menurut dia agak ekstrim ataupun gak senonoh, itu bakal dijual juga untuk uangnya. Makanya klub jurnalistik ataupun klub berita itu bisa bertahan karena dengan penjualan foto itu sendiri. Itu dibahas di season 2 OVA kalau nggak salah, seingat gue. Jadi kalau menurut gue di sini sih, kalau emang lu suka genre school dan juga genre komedi, ini cocok banget buat lu. Gue rekomen, tapi ya dengan catatan lu sanggup ataupun ngerti dengan jokes-jokes yang agak nyeleneh ataupun udah jorok sekali gitu. Tapi untuk kalau emang lu mau ngikutin alur waktunya dan emang lu pengen, karena ntar bakal ada sedikit romance di mana ketua OSISnya itu yang cewek suka sama sama wakil ketuanya sendiri cowok. Cuma kita lebih banyak ntar dikasih dari POV-nya si ceweknya yang suka, sedangkan kita nggak bakal tahu ataupun sedikit banget POV cowoknya suka balik atau enggak. Mungkin beberapa asumsi yang gue baca itu suka, karena gue nggak baca manganya, jadi lu bisa cek sendiri ataupun ntar komen di bawah sebenarnya si cowok ini tuh suka sama siapa. Karena kalau dari cara perhatiannya, cara gelagap segala macam dan development karakternya, emang si ketua OSIS ini bakal jadinya sama wakil, karena emang keseringan momen mereka berdua mulu, dan momen mereka berdua tuh kadang romance tapi selalu dipatahin sama si ketua OSISnya, karena dia kata si cewek sekretarisnya yang tinggi itu, dia bilang juga dia sundere katanya. Ntar gue bakal bahas itu di movie satu sama movie 2 season 2.
Ntar kita bakal lihat di situ, ntar gue bakal bahas di situ, lu bisa cek lagi ntar videonya, ntar bakal gue buat. Jadi kita sekarang bakal fokus di season satunya dulu aja. Nah, karakter yang kita lihat sendiri ini tuh si ketua OSIS-nya, yang gue kira pertamanya itu si ketua OSIS-nya itu bakal jadi main karakternya, tapi kebanyakan justru kita tuh disuguhkan dengan komedi-komedi yang nyeleneh ataupun jorok dengan punchline yang mirip. Kalau lu nonton ini satu episode aja, episode berikutnya tuh lu bakal tahu ini jokes bakal gernya di mana, dalam artian ger tuh bakal yang bikin ketawanya apa. Contohnya misalnya satu jokesnya itu si cewek yang ketua OSISnya ngomong, ujung-ujungnya nyeleneh, kadang bisa lucu, tapi karena kalau nggak lucu itu ada komentatornya si wakil ketuanya itu. Jadi wakil ketuanya itu selalu kayak bikin rem, selalu kayak mengdeny ucapan dia gitu, seolah-olah kayak bukan seolah-olah biar lucu, tapi kayak jadi remnya dia biar nggak terlalu kelewatan. Dan emang karena ketuanya bercandanya jorok mulu, nyeleneh mulu, akhirnya si wakil ketuanya juga di episode di ending, enggak ending sih, di OVA 2 bakal ada capeknya juga, tapi ntar bakal jadi berakhir romance. Walaupun ya kayak tadi gue bilang dia bakal jadi tsundere lagi, udah romance tapi tsundere itu agak ngeselin sih. Ntar lu bakal lihat, ntar gue bakal bahas juga soal itu. Jadi adegan-adegan di season 1 sih menurut gue lucu, tapi emang gak ada romance-nya. Jadi kalau lu ngarepin romance dari sini, walaupun gue nge-ship mereka cocok banget menurut gue, karena bisa si wakilnya itu ya cool gitu, terus tinggi, dan juga bisa nyiimbangin ketuanya yang bercandanya parah. Dan gue ngerti juga alasan kenapa ketuanya ngerti. Bahkan ada satu momen yang mereka pakai payung bareng gitu tuh. Jadi itu menurut gue bener-bener keren dah, sampai kayak si ketua OSISnya karena dia minjemin payungnya si ketuanya, si wakilnya tuh sampai sakit dan dijenguk sama ketuanya. Dan juga akhirnya ya di pertama dikasih hadiah ngorekin kupingnya gitu. Dan menurut gue itu udah lumayan romance gitu, dengan payung berdua dia nggak mau juga, akhirnya dipinjemin payung, itu udah romance ya. Kalau menurut gue jadi romance-nya cuma selipan aja, tapi kalau gue tahu, yang setahu gue di manganya itu nggak bakal ending jadian. Yang gue tahu di manganya tuh endingnya mereka foto bareng berlima sama pembimbingnya. Jadi di sini juga ada pembimbing OSISnya gitu. Kita anggap OSIS lah, karena orang-orang Indonesia ternyata banyak yang bilang anime ini OSIS cabul gitu. Ya gue ngikutin aja lah. Nah, jadi menurut gue kalau emang lu nyari rekomen untuk comedy school, ini bagus asalkan lu tahan ataupun ngerti sama jokesnya itu. Jokes yang agak nyeleneh maupun udah bener-bener biologis banget dah, udah bener-bener bahas biologi nih. Lu kalau nonton ini mungkin nilai biologi lu gede dah, karena udah bener-bener parah sih. Mungkin itu sih menurut gue. Jadi sekali lagi gue rekomen ini. Kalaupun lu tertarik sama ini, mungkin lu bakal kayak gue yang bakal ngelanjutin season 2 nya yang udah rilis di tahun 2014. Ada juga OVA-nya juga season 2, dan juga movie 1 movie 2. Dimana movie 1 movie 2 tuh ngambil latarnya di season 2 nya itu. Karena yang gue tonton season 2 nya itu bakal jadi endingnya mungkin. Jadi gue gak bakal tahu bakal ada season 3 nya apa enggak. Cuma menurut asumsi orang-orang yang gue baca, orang-orang tuh bakal memperkirakan season 3 nya tuh bakal muncul di 2021 sampai 2024, sedangkan baru 2022 kan. Sedangkan gue sendiri sih agak pesimis untuk urusan ada lanjutan season 3 nya apa enggak. Jadi menurut gue untuk saat ini sih gue bakal bahas season 1-nya dulu. Kalau emang lu pada tertarik sama season 1-nya untuk lebih detailnya, gue bakal bahas juga detailnya, baru gue bakal lanjut ke season 2. Jadi ini juga cuma buat permulaan review dari gue, karena gue udah nonton ini dan gue juga agak lupa, bahkan nama karakternya juga gue gak terlalu inget. Jadi mungkin kalau emang lu pada tertarik sama video ini ataupun mau pembahasan lanjutannya, gue bakal bedah per episode. Jadi gue bakal ceritain apa aja yang terjadi, apa aja yang bakal dimasukin. Karena di anime ini dia tuh kayak potongan-potongan gitu loh. Jadi ibaratnya 15 detik aja tuh udah jadi satu tema gitu. Ketika misalnya dia mau minum teh tapi tehnya nggak ada, diseduhin tapi seduhnya pakai yang lain. Itu 15 detik udah jadi satu. Ibaratnya lu ngambil panel komik, cuma satu panel lu masukin ke sini dan langsung ger instan gitu loh. Jadi kayak langsung jokesnya ger gitu. Udah habis itu mah ganti lagi temanya. Jadi untuk latar waktunya emang berantakan sih. Jadi mungkin agak sulit dicerna kalau urusan latar waktu. Intinya latar waktunya sih maju. Cuman ntar kalau udah masuk season 2 sama OVA-nya itu agak
agak bingung tuh. Lu ntar bakal kayak misalnya lu nonton OVA 9 lah, ini mas lu pasti bakal bilang kayak lah ini mas sebelum episode 2 season 9 season 2 episode 9 gitu tuh. Lu pasti bakal bilang kayak gitu sama kayak gue juga masih lanjut nonton juga karena gue lagi di OVA season 2. Jadi kalau lu emang tertarik, komen dan juga like. Jangan lupa kasih gue semangat juga. Jadi gue bakal ngebahas itu secara detail dan gue bakal tonton ulang buat lu semua. Oke guys, cukup sekian. Bye.